بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kelas 3A dan B, apa kabar semuanya? Pak Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kali ini adalah tentang senang belajar surah An-Nasr. Tujuan pembelajaran, siswa dapat membaca surah An-Nasr sesuai dengan tajwid Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat menghafalkan surah An-Nasr dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memahami makna surah An-Nasr. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama surah An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat dalam ayat pertama surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Di awal tadi kita telah mendengarkan bacaan surah An-Nasr. Sekarang ayo kita baca surah An-Nasr dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa diawali dengan membaca basmalah ya. Namun sebelum kita membaca, mari kita cermati dulu tulisannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan panjang bacaan berikut. Idza jaa di situ panjang 5 harokat. 5 harokat panjang 5 harokat, ketukan 5 ketukan. Yang kedua yaitu idza, berarti 2 harokat, panjang 2 harokat, 2 ketukan. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf kha pangkal tenggorokan. Kha saya khuluna ujung tenggorokan. Wa ra'aita di sini bukan dibaca dengan ra'aita, tapi bukan dibaca dengan ai. Itu bukan, tapi dibaca dengan ra'aita. Wa ra'aitan nasa. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih di situ adalah huruf bertasdid dibaca rangkap, ditekan. Fasabbih ditekan, jangan ditahan. Pada zaman Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah menghadapi banyak perlawanan para pengikut Rasulullah SAW. Ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibandingkan jumlah orang-orang yang sudah beriman saat itu. Setiap menjalankan sholat, Rasulullah SAW dan para
para pengikut beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terdesak diperangi, walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya, peristiwa perang Badar, jumlah pasukan kaum muslimin hanyalah 313 orang, sedangkan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui oleh orang kafir, sehingga pasukan kaum muslimin memperoleh kemenangan yang gemilang. Ada dua hal yang dicatat pada surah An-Nasr ini, saat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Ayat pertama, orang-orang kafir bondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Masuk Islamnya orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang bersikap toleran, menghargai dan cinta damai. Yang kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih subhanallah karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perasaan rendah hati atau tidak sombong. Membaca kalimat tasbih adalah perintah Allah kepada orang mukmin. Mengapa? Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hal kerja mereka, lalu mereka bersikap sombong, padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah, bukan semata-mata itu jasa dari para pejuang. Setelah mereka meraih kemenangan, orang mukmin seharusnya membaca kalimat tasbih subhanallah dan kalimat istighfar astaghfirullah agar terhindar dari perasaan takabur atau sombong. Dari semua penjelasan tadi maka dapat kita lihat pokok-pokok ini surah An-Nasr, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam mendapat kejayaan. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih subhanallah, memuji Allah, alhamdulillah dan memohon ampunan kepadanya, astaghfirullah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Contohnya saat kamu naik kelas, saat kamu dipuji orang, saat kamu memenangkan perlombaan dan peristiwa menggembirakan lainnya. Tugas kalian di situ kegiatan bersama orang tua, ada di situ halaman tugas halaman 19, 20 dan halaman 24. Itu juga halaman tugas juga halaman 25, 26, 25 dan 26. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan selalu berjaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.